Waqala Sahal rahimahullah ta'ala, berkata Imam Sahal, alamatu hubbillah hubbul Qur'an. Tanda orang cinta kepada Allah, hubbul Qur'an, dengan cinta kepada Al-Qur'an. Berarti kalau ada orang benci sama Al-Qur'an nggak mau dibaca, atau dengar suara Al-Qur'an gede banget, suara dangdutan denger asyik banget. Iya kan? Kadang ada orang begitu ya. Ini siapa sih masjid ngapain setel kaset murotal? Oh ini bid'ah nih, kata dia. Buka lu bid'ah. Suara Al-Qur'an. Orang yang kalau ngedenger suara Al-Qur'an panas ya betul. Nah, apa tuh? Ya begitu deh. Enggak ada salahnya kalau masjid disetelin. Kalau di Jawa Timur tuh hampir rata-rata ya, semua masjid sebelum 5 menit atau 10 menit sebelum, atau mungkin ada yang seperempat, ada yang setengah jam sebelum waktu adzan itu disetel murotal ngaji ya di masjid ya. Bisa punya tip, di setiap masjid ada tipnya begitu. Enggak apa-apa. Di Masjid Keramat sekarang disetel, alhamdulillah ya. Disetel gitu ya. Mau sholawatan, ya, saya jangan salah kaset aja nanti. Ntar salah flashdisk lagi dangdut semua ya. Makanya ditandain flashdisknya ya. Ini flashdisknya isinya surat Al-Baqarah sampai surat ini ya. Ditandain nih ya. Masjid gitu ya. Ntar itu saking ngantuk ya, bukan bawa ini, bawa bingung ntar orang. Waduh, PA juga nih. Astagfirullahaladzim ya. Jadi jangan salahin ya. Jadi nggak apa-apa ya mendengarkan Al-Qur'an ya. Itu berarti orang itu cinta kepada Allah. Jadi ingat, tanda orang itu cinta kepada Allah adalah dengan cinta kepada Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an ya. Kita doakan guru-guru ngaji kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, karena mereka lah yang mengajarkan anak kita Al-Qur'an. Dan alhamdulillah masih ada orang yang i'tina kepada Al-Qur'an. Lihat sekarang ini sudah banyak orang, kalau di desa mungkin masih banyak, kalau di kota kebanyakan anak itu nggak belajar ketimbang anak yang belajar Al-Qur'an. Bahkan berapa banyak kalau kita survei di sekolah-sekolah SMK, STM, SMA ya. Ini dulu ya, zaman Habib dulu ngajar pernah gitu ya, pesantren kilat gitu ya. Dulu. Apalagi sekarang. Kita coba satu-satu baca Al-Qur'annya belepotan, tajwid nggak tahu. Disuruh sebutkan apa definisi mat tabi'i dia nggak tahu. Mat wajib mutasil dia nggak tahu, mat jaiz munfasil dia nggak tahu, ya nggak usah yang lain-lain dah, iqlab, idgham dia nggak tahu. Baca Al-Qur'annya, jangan pun baca Al-Qur'an, iqra aja dia nggak bisa. Terus kalau udah gede mau jadi apa itu? Nanti kalau bapaknya mati mau dibacain apa? Surah Tanah? Ya Iqra aja nggak bisa, mau gimana? Kan kasihan ya. Makanya alhamdulillah ada guru-guru nggak. Nah kalau guru-guru ngaji di sertifikat, bingung. Banyak yang nggak lulus, betul. Karena nggak semua guru ngaji, terkadang ada yang pesantren, ada juga ada yang tidak pesantren. Gitu loh. Nah, makanya kita balik sertifikat juga. Nah sekarang kemenaknya Habib sertifikasi juga. Mau nggak Habib coba? Hafal nggak Khudari? Hafal nggak Alfiyah? Gak usah kitab yang gede dah, kitab Safinatun aja coba baca, coba terjemahkan, coba syarahkan. Bisa nggak? Bukan kitab terjemahan, kitab yang asli yang gundul. Terus Habib tanya satu-satu, ini jadi apa, ini jadi apa, ini jadi apa? A'rib, i'rab coba, bisa nggak? Fi'il madhi i'rabnya bagaimana? Fa'il i'rabnya bagaimana? Maf'ul bi i'rabnya bagaimana? Coba dong. Ini mereka aja nggak bisa, nggak mampu, udah berani-berani mau mensertifikasi ulama. Mereka juga orang-orang bodoh loh. Betul. Ente tanyain coba tuh Menteri Agamanya, bisa nggak dia tuh? Pak Menteri, saya mau tanya, apa itu maf'ul bi? Tahu ya? Maf'ul bi itu siapa? Saya nggak pernah kenalan. Apa itu maf'ul li ajli? Wah, apalagi maf'ul li ajli itu kayak telepon kali ya. Ya, nggak paham. Jadi jangan, kita harus tahu diri dulu. Kita sebelum kita punya wawasan, kita harus tahu diri dulu.
Jadi ini memang ada unsur-unsur ya apa namanya, penghambatan kepada ulama, biar ulama itu yang kata mereka radikal ya, padahal itu ulama menyuarakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Bukan radikal, itu ajaran Islam, itu Al-Quran ya. Allah yang berfirman, memang Allah yang menyuruh kita, adanya kisos, adanya begini, adanya begini. Cuma mereka saja yang mengatakan radikal. Padahal kalau kita benar-benar ikutin syariat Nabi itu ya, orang ngebunuh, nanti di kisos harus dibunuh, itu nggak ada pembunuhan, nggak ada. Nah kalau misalnya kemarin tuh ya Ustadz yang nusuk Ustadz gitu, dipotong tangannya aja, nggak ada lagi yang nusuk Ustadz. Tapi karena yang nusuk Ustadz dibilang gila, satu gila, dua gila, di sono gila juga, di sono gila juga. Akhirnya banyak orang yang nusuk ujung-ujungnya gila, damai 86. Masya Allah ya. Jadi inilah hukum kita. Jadi kalau hukum kita mau dibandingin sama hukum Al-Quran, hukum hadis, hukum Islam jauh. Jadi kalau pengen negara kita aman sebenarnya, silakan kita pakai hukum negara kita ya. Memang itu yang persetujuan dulu para pahlawan ya, para elit politik seperti itu kan, para negarawan. Silakan, tapi tolong jangan menghina hukum Islam. Sudah nggak usah dibahas lagi khilafah. Ini gebeknya sama khilafah luar biasa. Khilafah itu Islam, Islam itu khilafah. Kalau HTI kita bukan orang Habib, terus salah Habib orang HTI lah, enggak. HTI-nya salah, bubarin silakan. Tapi untuk hukum Islamnya jangan sampai dihina, gitu lah, paham nggak? Paham nggak? Ya. Hukum potong tangan di Indonesia nggak ada, tapi jangan dihina hukum potong tangan, apalagi mengingkari. Orang yang mengingkari hukum Allah, tidak menerapkan hukum Allah sebenarnya aja orang-orang munafik, apalagi sampai mengingkari hukum Allah. Murtad, hati-hati. Makanya ini ngomong, kalau orang bodoh yang ngomong masih diwajarin, kadang-kadang kiai ngomong begitu kan nggak pantas, ya mungkin udah dibayar gitu ya, kebanyakan makan duit gitu ya, duit syubhat. Makanya hati-hati ya. Wa alamatu hubbil Quran, ini udah habis waktunya ya. Dan tanda orang itu cinta kepada Al-Quran, wa alamatu hubbillah wa hubbil Quran, dan tanda orang itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Al-Quran, hubbun Nabi sallallahu alaihi, adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wa alamatu hubbihi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah, dan tanda orang itu cinta kepada Nabi adalah cinta kepada sunnah ya. Wa alamatu hubbis sunnah hubbul akhirah, dan tanda orang itu cinta kepada sunnah, hubbul akhirah, adalah orang itu cinta kepada akhir. Wa alamatu hubbil akhirati, dan tanda orang itu cinta kepada akhirat, bughdud dunya, orang itu benci terhadap ini ya, berantai gitu ya. Jadi kalau ada orang saya cinta sama dunia, ya berarti udah pasti ya, orang itu enggak cinta akhirat, enggak cinta Al-Quran, enggak cinta Wa alamatu bughdid dunya, dan tanda orang itu benci kepada dunia, an la ya'khudha minha ila zadan wa bulghatan ila al-akhirah. Jadi tanda orang itu benci sama dunia adalah orang itu tidak mengambil daripada dunia kecuali hanya